Rida Kalyamsi dalam Hikayat Irani dari Tempaso. Konon kata setengah riwayat, suatu ketika sekali dalam semusim akan ada awan hitam berarah di puncak Kinabalu, memanjang bak sebuah perahu. Layar terbentang, bayang-bayang para lelaki berdada telanjang merengkuh dayung, mengayun parang seperti barisan perang. Di langit Sabah awan berarah, jauh seakan berlayar menuju samudra. Konon perahu awan itu adalah isyarat para lelaki perkasa segera berkemas, membawa bekal, meninggalkan rindu dalam bingkai cinta yang segera akan usai ditelan tahun dan gemuruh badai. Ayo segera berlayar, jaga pusaka moyang kita. Jangan biarkan siapapun melintas kecuali berbudi balas. Laut itu kita punya, sejauh mata memandang tak boleh ada yang menyalang. Sesayup suara angin tak boleh ada yang ingin. Beri upeti atau kita serang, kita yang punya ikan dan teripang, tokong, pulau suak dan rantau. Jangan ada yang datang sembarang. Maka berlayarlah mereka, para lelaki Tempaso, keturunan bangsa Perayau yang turun dari puncak Mindanao ratusan tahun lalu, bangsa Iranun yang turun temurun. Penjaga pantai dan lautan, pengawal warisan dan amanah sejarah, mengembara dari Zulu dan Balangigi sampai ke Laut Parsi. Peringgi, Holanda, Inggris dan Spanyol menyebut kami para lanun, penyamun dan bajak laut. Padahal kami hanya menjaga negeri, warisan kami dari dijarah para penjajah. Menjaga pulau, menjaga rantau, menjaga tiap jengkal laut daripada diharau para pengacau. Maka para pengembara Zulu dan Balangigi mengarungi samudra luas di selatan Cina, di selatan Campa, di selatan Jazirah Melaka. Layar berkibar sampai ke Madagaskar. Oh, betapa menggerunkan mereka, para pengembara Melayu yang seperti nenek moyang di masa lalu, berlayar dari pantai-pantai Asia ke samudra merdeka.
Alkisah setelah bertahun-tahun berlalu, setelah perahu awan terakhir berarah di puncak Kinabalu, para pengembara Melayu itu tak lagi kembali ke teluk-teluk Mindanao dan sungai-sungai di utara Borneo. Mereka telah menjadi sejarah, usia, waktu, petaka dan cinta. Menyandra mereka di ranjang-ranjang pengantin, di Jazirah Melaka, di Selat Karimata, di antara ombak ganas Laut Borneo dan Pulau Perak, di tokong-tokong Pulau Alang Tiga. Mereka bertahta, membangun istana di celah-celah batu, membangun kampung di semua tokong dan ceruk tanjung, membangun kerajaan laut, mengibarkan bendera hitam, membangun bahtera dengan beratus meriam. Akulah Laksmana raja di laut dengan beratus-beratus pengikut tak kenal takut. Akulah pewaris tuah dan sakti Panglima Balanghingi. Alang Tiga adalah negeri kami, pusat kuasa dan daulat kami, darah Melayu sejati. Dari sini, setiap saat kami kibarkan bendera hitam dan pekik perang. Rampok dan rampas semua Holanda, kulit putih dan wangsa Arya. Itulah musuh kami, musuh kita semua. Tenggelamkan. Alkisah termasurlah nama para raja Lanun, bahtera, penjajah, dan penalang perang menghitam laut. Dari Palembang sampai Siantan, dari Tambelan sampai ke Bukit Batu, dari Galang sampai ke Berhala, riuh rendah sekotah kisah, segara sakti rantau bertuah. Kata sejarah adalah sebuah kisah, takdir yang menghoyak jejak Melayu pengembara. Di Teluk Riau, di muara Sungai Carang, 100 penjajah dan 1000 Irlanun berlabuh di muka pantai di Pulau Bayang dan Tanjung Pinang. Untuk apa mereka datang, ya Tuanku Mahmud? Untuk mengambil air minum dan perbekalan Tuan Residen. Apakah mereka para pengikut Sultan Riau? Mereka orang Melayu yang datang dari Zulu, Sahabat, dan penghulu segala suku. Baiklah, ambil air dan perbekalan. Jika kurang, ini beras, ini gula, ini arak, penenang kembara laut, penjinak ombak. Setelah itu, pergilah, jangan mengacau. Tuan pemurah berbagi rezeki, mereka segera akan pergi. Sahdan di suatu petang menjelang maghrib, meriam pun bergemuruh. Pulau Bayan dan benteng Tanjung Pinang diserbu dan jatuh. Maka riuh rendahlah dengan segala kaedah, dan Tuan Residen yang murah hati pun angkat kaki. Sehelai sepinggang bersama sebuah perahu kail kembali ke Malaka, mengadu pada sang gubernurnya. Ini penghinaan. Laksamana Van Ram, pasanglah meriam, hukumlah Sultan yang membangkang. Alkisah ada sebuah suak di Ulu Riau. Raja Iranun berbisik, Tuanku, pindahlah, tinggalkan Ulu Riau, buatlah negeri yang baru. Kelak Holanda akan tiba, menyerang dan membuat huru hara.
Maka berangkatlah Mahmud dan segenap rakyatnya bersama ratusan perahu menuju Pulau Lingga dan berkerajaan di sana, meninggalkan Holanda dengan murkanya. Sahdan di puncak Kinabalu, awan berarah jauh di samudra menuju Nusantara, dan di beting-beting Indragiri, di muara Batanghari, di Belitung dan Pulau Bangka, keturunan Irana dan Balangigi menatap langit dan menari tanda-tanda. Kamilah Melayu Timur, keturunanmu jejak kami dari Kinabalu. 2020-2022